Selamat Hari Natal Madihita. Selamat Hari Natal. Hamu akadongan adorang sotapuka parpunguata tapahibul marohata lau marsoba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata bi. Amen. Tapuji Tuhan tamarede mahita sian buku eden nomor 57 ayat 1 dohot 2 nu ngajupang muse. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanat di tonga-tonga ni hitaon. Jadu hida hami ma hasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, madok mauliate dohami tuho ala ni godang ni asidot holong ni roham di hami,
Ay di basa-basa kodo anakmu nasasada itu kami na di pardangolanon. Asa malua kami marhite-hite ibana siya dosa dohot siyan hamatean sa liling ni delingna. Hupangido kami matuho, say sodangi marohan nami na hulumi marhite-hite tod di porbadiyay. Akup ni say parohay mahami, asa huboto kami madok mauliate tuho, asa tarapul si tuturohan nami di hagugutan, dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kudul mahamu, tapuji Tuhata marede mahita sian bukwede nomor 46 ayat 10 na siya gijang doa uro. Tabigi mapatik ni debata di pesta Natalon, imasian Jesaya 40 ayat 17 dot 10 om madidok disi. Songnod do hatani Jehovah si paluaho nabadia ni Israel, au do Jehovah debatam na mengajar ho tuho bain hatuamu, na manugu ho di dalan si dalanammu, out nari radoti roham akapatiki, jala doson batang aek hasonanganmu, jala hati koranmu doson galubang ni laut. Imasahatna atong rap mangidugugo mahita siya Tuhan debata, lau mangulahon na hobar to patik nai. Ali Tuhan debata, Say pargugoy mahami, mangulahon na hobar to patikmi. Amen. Marede mahita sian buku Eden nomor 52 ayat 2 dohotodu hatuaod do. Jongjong mahita. Tapo-topoti madosat tatu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanamin da di Banua Gijang, hodo napatupahon hasesaan ni dosa di kami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di kami akan mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohan nami hasesaan di dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asa hot rohanami marhapor siyaon, laho manggotakpon
nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat kami diri nami tuho, gabe pilihan na mengulu, jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuhasisani dosata, songonodo pakaholongin ni debata di portibion, pola do anak na nasasaday di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hanguluan na saliling nilileng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Kudul mahita, merede mahita sian bukeden nomor 610 ayat sada pasangap ma. Tajahama hatani debata epistel di pesta Natalon ima sian Sakaria sia ayat sia dot 10 tajahama marsikat sorin. Maria ia situtu maho ale boru Sion, marolopolo maho ale boru Jerusalem, idama naro marajam tumopoto, partigor ibana jala si parmonang, naserep dorohana jala marsihudul di halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Jala ahu maniopon aka hureta sian Efraim, dohot aka hoda sian Jerusalem, siap dohot sior tu hamusuan, dungi barita honon nama hadameon tu aka bangso parbegu, jala masuk tu gomgomanna sian laut tu laut, jala sian batang aik Efrat sahatro di aka ujung ni tanoon. Ima sahadna mertua maakan atau mangihon hatani debata jala no piopsa. Amen. Tapuji tu hata marede mahita sian buku ede nomor 537b
ayat sada dohot 2 baritahun di dolok. Jongjong Mahita. Atong tahatidakon ma haporsiautai songon na hitanidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portuibion rap madok mahita. Au porsia di bata Jehovah di doa ma na suhatusan na tumo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehovah nasasadai imana tinuhun Maria nagagabian senton di perbadia adorang sohabuan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman silatus nama tetar paja do ibana di hau pinar silang na tua tubanu turun di tanom na mulak mangulu dari patuduhon nama itu surgo lahun dudus siamu di bata Jehovah amanai parduhun na sohatusani disimay bana pemamulak sugo tutanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au sia di perbadia jala adong sadahuya na badia kuria kapanihan Kristen akan abadia dohot di hasisani dosa dohot di atai na mandok mulak mangulu dosogod daging halak na mate dohot di hamuluan na surasuda. Amin. Hudul mahamu tapasahat mapeliata hut marede mahita sian bukede nomor 62 ayat sada dohot 2 halalas ni roha godang.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari raya Pesta Natal di hari pertama ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop kita kelahiran Yesus, dan itulah yang menjadi tema khotbah Natal pada Natal pertama hari ini, yaitu kelahiran Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya yakin pada saat ini sukacita kita begitu besar. Sukacita kita itu mematikan segala penderitaan, tantangan, masalah atau pergumulan yang kita sedang hadapi. Sehingga saya sangat yakin bahwa semua kita yang sedang merayakan Natal dan yang sedang mendengarkan khotbah ini pasti dalam keadaan sukacita yang luar biasa. Kalau ada dari antara saudara yang mendengar khotbah ini ternyata dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, karena kelahiran Tuhan Yesus itu ternyata tidak bisa menaklukkan penderitaan dan segala bentuk kesedihanmu, tentu itu sangat memprihatinkan saudaraku. Karena Yesus yang lahir itu datang ke dunia justru ingin menghancurkan segala pergumulan hidup kita. Yesus datang ke dunia, dia ingin membebaskan kita. Yang paling utama adalah dari ikatan kuasa iblis, dari ikatan kuasa dosa.
Kelahiran Tuhan Yesus justru ingin mengubah agar manusia tidak mengakhiri hidupnya itu dengan kematian, tetapi justru memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saudaraku, ketika ada banyak orang bertanya untuk apa Yesus lahir? Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Karena kalau tidak diselamatkan maka manusia akan mengalami penderitaan, mengakhiri hidupnya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada ayat pertama tadi dikatakan bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia kembali kepada kota mereka. Ini tentu dilatar belakangi oleh politik juga. Karena kelahiran orang yang hebat itu, kelahiran Sang Juru Selamat itu, kelahiran Raja Damai itu telah dibuatkan jauh sebelumnya melalui beberapa para nabi. Dia akan menjadi besar, dia akan menjadi hebat, dia akan menjadi raja yang kekal. Tentu raja yang berkuasa di tengah-tengah umat Israel pada saat itu tidak ingin raja itu benar-benar ada. Oleh karenanya dibuatlah trik supaya semua kembali mendaftar sensus. Karena apa saudaraku? Karena raja yang akan datang itu sudah dekat waktunya. Sehingga bisa diketahui lah ketika raja itu lahir, tahu. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi bahwa Yusuf dan Maria kembali nih ke Bethlehem karena dia keturunan Daud. Berarti Daud itu asal muasalnya jelas dari kota Bethlehem. Kemudian tadi dikatakan bahwa sudah tiba waktunya bersalin. Kemudian bayi itu dibaringkan di palungan, dibungkus dengan lampin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks yang lain kita semua tahu bahwa Yesus yang adalah raja itu, Yesus yang adalah Tuhan itu, Yesus yang adalah juru selamat itu, ternyata dia lahir di kandang domba. Itu jelas dari ayat yang terakhir tadi mengatakan bahwa ia dibaringkan di palungan. Kalau saudara pergi ke hotel, tidak ketemu palungan, mau hotel bintang 1 kah, mau hotel bintang Melati kah, tidak akan ketemu palungan. Anda pergi ke mall, nggak akan ketemu dengan palungan. Palungan itu hanya bisa kita ketemukan kalau kita pergi ke kandang domba. Itulah arti kata palungan. Karena palungan itu hanya ada di kandang domba. Palungan itu gunanya untuk tempat rumput, tempat makanan untuk ternak. Jadi kita bisa bayangkan saudaraku, bayi Yesus dibaringkan di tempat makanan ternak. Jadi pas dia lahir di kandang domba. Saya bisa bayangkan ada sisa-sisa makanan, campur air, beceklah dia, kotorlah dia. Ya disitulah Yesus dibaringkan. Setelah dibungkus dengan kain lampin. Ya kain lampin itu kain panjang seadanya dibungkus supaya bayi Yesus tidak kedinginan. Berarti kita bisa membayangkan bahwa kedahsyatan Yesus itu, keluar biasaan Yesus itu ternyata didahului dengan penderitaan. Penderitaan Yesus itu tidak hanya kita lihat ketika dia disalibkan di kayu salib, ketika Yesus disiksa, ketika Yesus dikhianati, ternyata Yesus
masih dalam janin pun dia sudah menderita. Yesus masih dalam janin pun dia sudah tersiksa. Dikatakan, kenapa di kandang domba? Karena tak ada lagi penginapan. Betulkah tak ada lagi penginapan? Atau jangan-jangan resepsionis penginapan pada saat itu melihat tampilan Yusuf dan Maria ini mencerminkan orang miskin. Tidak membawa keuntungan bahwa membuat nanti kamar-kamar penginapan atau kamar-kamar hotel jadi bau. Karena tampilan mereka, aku bisa bayangkan tampilan orang sederhana. Ya penuh. Kalau didramatisir lewat drama Natal penuh. Maaf, kamar penuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ternyata Allah itu sudah memposisikan Tuhan Yesus itu menderita tidak hanya pada saat di kayu salib, tidak hanya pada saat dia ditangkap, tidak hanya pada saat dia disiksa, tapi masih dalam janin pun dia sudah menderita. Tapi ternyata saudaraku, semua itu ingin menyatakan bahwa Yesus yang dahsyat itu, Yesus yang luar biasa itu, dia datang ke tengah dunia dari nol. Hei orang-orang miskin, jangan kau katakan saya tidak semangat merayakan Natal karena aku miskin. Hei kemiskinanmu, kau tetap tidur di atas tikar. Kau tetap tidur di atas kasur. Kalaupun kau tidur di atas lantai, pasti ada kasur. Yesus itu lahir di palungan, di tempat makanan domba. Pernahkah saudara-saudara yang miskin tidur di palungan? Enggak pernah. Jadi jangan besar-besarkan kemiskinanmu, karena Tuhan Yesus justru datang ke dunia di bawah kemiskinanmu, di bawah penderitaanmu. Kalaupun pada saat ini banyak orang merayakan Natal di hotel berbintang, banyak orang merayakan Natal di mal-mal yang mewah, banyak orang merayakan Natal di rumah-rumah yang mewah, banyak orang merayakan Natal di gedung-gedung yang mewah. Ya, ada juga sih orang yang merayakan Natal di rumah sederhana, di penjara, bahkan tangannya tetap diborgol. Merayakan Natal di rumah sakit, dia tetap memakai infus. Tidak apa-apa, Tuhan Yesus lebih dari itu. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita, karena Yesus lahir di dunia itu justru di tengah-tengah penderitaan. Kalau topik Natal kita yang pertama hari ini mengatakan kelahiran Yesus. Dia datang mau menyelamatkanmu, menyelamatkanku, menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Ingatlah saudaraku bahwa dunia ini tidak sanggup untuk menyelamatkan kita. Mau seperti apapun pangkatmu, kekayaanmu, kehebatanmu, itu tidak akan bisa membawamu kepada kehidupan yang kekal. Mau seperti apapun penderitaanmu, itu pun tidak akan menghambat langkahmu untuk menuju kehidupan yang kekal. Yesus itu datang agar semua kita mendapatkan keselamatan. Tentu ini yang membuat kita harusnya berbahagia, saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita merayakan Natal pada saat ini, hendaknya itu mengubah semangat kita, mengubah mental kita, mengubah kehidupan spiritual kita, agar kita fokus bahwa ternyata hidup ini benar-benar tiada arti kalau tidak ada Yesus. Maka sukacita kita itu harus nyata, saudaraku. Wajah yang cemberut harus berubah menjadi ceria, saudaraku. Orang yang selama ini sombong, hancurkan kesombonganmu dan buat Tuhan Yesus dalam hatimu. Kalau kau sekarang berkalungkan salib, jangan hanya di lehermu salib itu, masukkan ke dalam hatimu, saudaraku. Kelahiran Yesus itu harus mengubah kita, saudaraku. Sukacita, sehingga apapun keadaan kita, kita harus bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus
Dia datang di tengah kemiskinanmu. Dia datang di tengah penderitaanmu. Hei orang-orang yang sedang dipenjara, Tuhan Yesus pun lahir di tengah penderitaanmu ketika engkau di penjara. Sudah engkau berada di dalam sel, pintunya digembok atas bawah, tanganmu diborgol lagi, ndak usah cemberut, Tuhan Yesus pun ada di antaramu. Lah kalau sudah seperti itu, tak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita, saudaraku. Kelahiran Yesus ini justru harus menghancurkan segala bentuk kesusahan-kesusahan yang kita hadapi di tengah kehidupan kita. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yesus kelahirannya ternyata tidak bisa dihempang oleh apapun. Tidak ada kamar hotel, tak apa. Tidak ada kamar rumah-rumah pada saat itu di Bethlehem, tak apa. Yang ada hanya kandang domba, tak apa. Tak ada kasur, tak apa. Tak ada rusbang atau tempat tidur, tak apa. Palungan pun dijadikan tempat pembaringan Tuhan Yesus. Kita bisa bayangkan, saudaraku, sudah kandang domba bau, dibaringkan lagi di palungan. Kita bisa bayangkan banyak sisa-sisa rumput, sisa-sisa makanan bercampur air, becek dan kotor. Ya itulah tempat Yesus. Tapi Yesus yang hebat itu, dia rela datang dengan penderitaan yang besar, tapi tujuannya mulia, saudaraku. Ayo lewat pesta Natal ini kita tunjukkan sukacita kita yang luar biasa. Kemegahan-kemegahan yang ada di rumah kita melalui dekorasi-dekorasi Natal. Kalaupun pada saatnya nanti itu dibongkar, rumah kita kembali seperti biasa, gereja kita kembali seperti biasa. Tapi hendaklah sukacita Natal itu benar-benar terpatri di dalam hidup kita, menghancurkan segala bentuk-bentuk kekesalan kita, bentuk-bentuk penderitaan kita, bentuk-bentuk kesusahan kita. Karena Yesus lahir. Yesus itu lahir di tengah keluargamu, di tengah keluargaku, di tengah keluarga kita semua. Tuhan Yesus itu lahir di tengah keluarga yang sederhana. Yusuf dan Maria tak peduli mau seperti apapun, yang penting mereka datang dan kemudian siap bahwa Yesus lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana itu. Ayo kita jadikan Yesus itu lahir di tengah keluarga kita, di tengah rumah kita, di tengah hati dan kehidupan kita masing-masing. Supaya dengan demikian, saudaraku, hidup kita ini akan terus terarah kepada Yesus yang lahir itu. Yesus yang menjadi sumber kehidupan itu. Yesus yang menjadi sumber keampunan dosa itu. Sehingga dengan demikian, pada Natal yang pertama ini tentu harus mengubah kita menjadi orang-orang yang memiliki masa depan yang pasti, saudaraku. Apapun status sosial kita sekarang, mungkin orang akan berkata bahwa kita gagal dalam kehidupan di dunia ini. Mungkin orang berkata, anakmu, anakku tidak berhasil dalam pendidikan, dalam pekerjaan, saudaraku. Tapi yang pasti kelahiran Tuhan Yesus membuat kita berhasil untuk menapak surga yang adalah tempat penuh sukacita itu. Itulah, saudaraku. Sehingga apapun status kita pada saat ini, itu tidak akan berarti kalau Tuhan Yesus itu tidak turut lahir dalam dirimu, dalam keluargamu, dalam kehidupanmu. Mari, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, kesederhanaan Tuhan Yesus yang lahir di tengah dunia ini membuat kita ceria. Karena memang kedahsyatan Yesus itu tidak hanya terlihat ketika dia melakukan banyak mujizat. Kedahsyatan Yesus itu ternyata tidak terlihat ketika dia menyembuhkan orang yang sudah lumpuh bertahun-tahun.
Ternyata kedahsyatan Yesus itu tidak hanya terlihat ketika dia bisa mencelikan mata orang buta. Ternyata kedahsyatan Yesus itu tidak hanya terlihat ketika dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ternyata kedahsyatan Yesus itu pun sudah terlihat ketika dia masih ada dalam janin. Ketika dia masih menjadi janin, ketika dia masih ada di dalam rahim ibunya. Proses kelahirannya pun ternyata sudah penuh dengan keajaiban, saudaraku. Untuk itu, apalagi alasan kita untuk tidak memiliki semangat dalam hidup ini. Sebagai orang Kristen, kita harus bersuka cita. Itu sebabnya, saudaraku, presiden kita terdahulu, Bapak Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, pada Natal Nasional beberapa tahun yang lalu, dia mengatakan bahwa sebenarnya bukan hanya orang Kristen yang berbahagia pada saat merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tetapi semua orang di dunia, karena Tuhan Yesus datang justru untuk menyelamatkan manusia yang ada di dunia, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, seorang mantan Presiden Gus Dur yang notabene bukan pengikut Yesus, tapi dia bersaksi bahwa semua orang sepatutnya untuk bersuka cita menyambut Tuhan Yesus. Oleh karena yuk, dimanapun kita sekarang, mari kita bersuka cita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, karena Yesus itu benar-benar lahir untukmu, untukku, dan untuk kita semua. Amin. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas kasih dan karunia-Mu yang kami rasakan, di mana pada saat ini kami berkesempatan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami. Tuhan Yesus yang hebat itu, Tuhan Yesus yang luar biasa itu, Tuhan Yesus yang dahsyat itu ternyata datang ke dunia penuh dengan kesederhanaan. Bahkan ia lahir di kandang domba dan ia dibaringkan di palungan. Tuhan, biarlah Engkau yang akan mengetuk hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh mau bersuka cita. Tidak ada alasan bagi kami, apapun status sosial kami. Tuhan, biarlah kami semua bersuka cita, karena ternyata Yesus yang lahir itu datang di tengah-tengah kesederhanaan, bahkan di bawah garis kemiskinan. Tuhan, kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia, pengurus Engkau berkati, penasihat Engkau berkati, anggota Engkau berkati. Pakailah Tuhan Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini sebagai alat-Mu untuk menyebarkan Injil kebenaran, Injil keselamatan. Tuhan, kami serahkan semua orang-orang yang merayakan Natal di dunia ini dan orang-orang yang tidak merayakan Natal. Biarlah Tuhan mereka boleh sungguh-sungguh merasakan gema Natal itu, bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di dunia. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang pada saat ini turut merayakan Natal dan mengikuti ibadah secara online ini. Engkau jamah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan usaha-usaha yang dilakukan untuk menyembuhkan, Tuhan mau berkati itu, supaya keajaiban kesembuhan boleh terjadi atas mereka. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja di dunia ini, Engkau mau berkati. Pakai Tuhan gereja itu sebagai sarana untuk menyatakan kebenaran-Mu, sehingga akan banyak orang Tuhan yang kemudian percaya kepada Yesus dan kemudian mengikut Yesus. Tuhan yang di surga, kami berdoa para penginjil dimanapun mereka, Engkau memberkati, Engkau memberikan semangat apapun tantangan yang dihadapi. Semua para misionaris, penginjil tetap dapat memberitakan firman kebenaran-Mu sampai pada akhirnya Tuhan, bahwa dunia ini sungguh mengaku Yesus itu adalah juru selamat, dan pada akhirnya semua manusia di dunia akan bertekuk lutut dan menyembah-Mu. Tuhan yang di surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati kami agar kami hidup
senantiasa sesuai dengan tuntunan-Mu, dan kami akan selalu mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Yesus yang lahir, kepada Yesus yang adalah juru selamat. Tuhan yang di surga, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 615 ayat sada dohot ayat 2 huhutma tapapungu peliata. Marede mahita. Jongjong mahita. Tatang Yakob ma peliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haruan ni saluhut silehon-lehon nadingkan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masyan na lehon mi tu hami pilihan nami tuho say calo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramuti asa uparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaw mo ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir kami madop mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata na toktong na sumarmula na sumarpat suhutan. Hupuji hami maho ala saud sude tahim naung sinakap mo adorang sumarujahad dopehas yang anon. Daktarabat sibolis sakap mo dang sudat tahim na badia di bahid dosa nami ala ni kolong ni roham na balga na so haduduan ni di bahini mauliate marohan nami tuho. Alanong saut sakap mo ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulo di hami asa malua hami sian dosa hamatian dohot sian uhum jala macohot hami mangulahon dosa oppe say asima roham di hami
tugihon mahami tu anakmu, saibahin mahami, gabe siluam tu ibana, asa upa ni halujaw nami, hami, alana tinaumi nabirniti, dohot hangaluton humokop kami, asa ibana na puno hami, jala hami na puno ibana, say sungguli mahuriam sa daryon, asa diingot habal gommu, dohot haroro ni anakmu gabe colma, lahu panguluhon hami pardusa, say sungguli ma akka parhalado di huriam, mamaritahon baritan nauli itu saluhut halak, nong patar hasangapommu, jalanong jupang dame dohot hasunangan, say lekon ma pitu naukap tu halak si pelebegu, dohot tu parugamo na asing, asaro na sida manguloi Tuhan nami Yesus Kristus, say rajay ma saluhut raja, dohot akka suruan na, asa diboto na sida, nong dilekon ko raja, jala Tuhan na sumurungi rodi sa leleng ni leleng na, say lekon gogo, tuakan na dibagasan pangucunan, apuli akan na marsa, jala palua akan na tergogot, say tatap, jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu, say dungani jala pasu-pasu hami sude akan na magodang rodi danak dibagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ale ama nami na di banua gijang, say pinarbadia ma guarmu, say Roma harajawmu, say saut ma lomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lekon ma tu hami sadaryon hanguluan siya pare, say sama dosa nami songon panisan nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo mapasu-pasu sian debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi maruhana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaur kon madamena tutod dim, amin. Puji Tuhan, karena pada hari ini kita sungguh bersuka cita. Kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yayasan Badan Kerjasama Marturia selalu siap untuk melayani lewat ibadah online di seluruh penjuru dunia. Kami ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.